teori leadership kepemimpinan Rasulullah SAW. Sebelum kita memasuki teori kepemimpinan Rasulullah SAW, terlebih dahulu saya akan mengkaji apa itu pemimpin. Pemimpin ialah seorang yang menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan ialah bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi anggota kelompoknya di dalam suatu organisasi untuk tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Teori leadership kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selain menjadi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwanya, Rasul juga menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin dakwah, pemimpin peperangan, pemimpin pemerintahan, dan kepala negara. Nah, di sini saya akan mencontohkan kepemimpinan Rasulullah SAW di kota Madinah. Rasulullah SAW berhijrah di kota Madinah yang mana masyarakatnya heterogen. Namun beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Islam rahmatan lil alamin. Di kota Madinah, Rasulullah SAW selain menyebarkan ajaran agama Islam melalui dakwanya, beliau juga menjadi seorang pemimpin ataupun kepala negara, yang mana beliau membuat suatu komunitas muhajirin dan ansar serta membuat untuk mempersatukan dengan komunitas yang lainnya. Nah, di sana itu terdiri dari komunitas kaum Yahudi, Nasrani, kafir, serta Rasulullah SAW mampu berkedudukan sebagai kepala negara yang baik serta bijaksana sesuai dengan berpolitikan dalam Islam. Disinilah mulai politik dalam Islam. Adapun tipe-tipe kepemimpinan Rasulullah SAW ada 5, di antaranya otoratis, listeristis, karismatik, paternalistis, serta demokratis. Dari 5 tipe kepemimpinan Rasulullah SAW mampu dan berhasil serta sukses dalam memimpin, yakni mampu membuat keselamatan serta kesejahteraan, damai umat manusia dan alam semesta. Yang kedua, Rasulullah SAW mampu membangun kota Madinah dengan baik serta menjadi seorang masyarakat yang damai, tentram, dan sejahtera. Karena Rasulullah SAW memimpin di kota Madinah itu sangat bijaksana serta mengambil sebuah keputusan dengan baik, yang mana beliau juga berhasil dalam mempersatukan kaum muhajirin dan ansar serta membuat piagam Madinah, yang mana di sana terbuatlah politik Islam secara bijaksana serta membantu dalam bidang ekonomi yang baik serta sejahtera. Sampai saat sekarang ini, politik ataupun manajemen Rasulullah SAW dalam memimpin masih diingat oleh orang-orang Islam serta menjadi panutan untuk pemimpin yang lainnya, karena Rasulullah SAW merupakan suri teladan yang baik yang harus diikuti oleh umat Islam, baik itu secara akidah maupun akhlaknya. Nah, di sini adapun sifat-sifat Rasulullah yang dimilikinya dalam memimpin. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya benar. Rasulullah SAW ketika memimpin, dia memiliki sifat jujur serta adil dan tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, amanah. Rasulullah SAW amanah, dapat dipercaya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya, beliau melakukan pekerjaan ataupun amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaiknya. Yang ketiga itu sifatnya tabligh. Rasulullah SAW mampu menyebarkan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Yang keempat itu
cerdas. Rasulullah SAW cerdas serta bijaksana ketika memimpin, baik itu memimpin suatu lembaga organisasi ataupun peperangan, dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan dakwanya secara bijaksana. Nah, konsep pola kepemimpinan Rasulullah SAW yang dipakainya tersebut berasal dari sumber Al-Quran dan hadis serta politik dalam Islam. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merupakan kepemimpinan yang ideal jika dilihat dari berbagai rujukan perihal kepemimpinan mengarahkan pada satu temuan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dikategorikan dalam salah satu tipe atau model kepemimpinan didefinisikan sebagai teori terbaru. Dijelaskan sebagai sikap seorang pemimpin yang mampu mengurangi atau mengarahkan bahwasanya dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Melihat sifat publik Nabi Muhammad SAW di mana berkaitan dengan kepemimpinan, penelitian mengkategorisasikan sifat tersebut ke dalam komponen kepemimpinan operasional pendidikan di antara lain. Sifat Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan mulai dari diri sendiri, mampu menularkan dan menyarankan serta memiliki etika, nilai moral termasuk dalam kategori komponen tersebut dimaksud bahwa perilaku pemimpin harus menjadi teladan di mana akan menimbulkan penghormatan dan kepercayaan oleh bawahan. Sifat Nabi Muhammad SAW memberikan pujian motivasi termasuk dalam kategori komponen motivasi yang diimplementasikan. Pemimpin yang memiliki sifat tersebut dapat menimbulkan kepercayaan diri, membuat hati tenang, dan mampu mengikat komponen pendidik untuk menjadi kepemimpinan atas diri sendiri. Sifat Nabi Muhammad SAW selalu musyawarah untuk memecahkan masalah termasuk dalam kategori komponen stimulus intelektual. Dalam musyawarah terdapat proses curah pada sehingga ketika terjadi masalah semua anggota dapat memberikan kontribusinya. Dalam hal ini kepemimpinan menggali ide dan solusi dari orang yang pemimpin bermuara pada solusi penyelesaian masalah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan umat dan berkomunikasi yang efektif termasuk dalam kategori komponen pertimbangan yang didasarkan pada individu terdekat dengan untuk memaksudkan bahwa keperluan kepemimpinan yang mendekatkan diri kepada anggota dengan emosi termasuk mendelegasikan wewenang membimbing, membina, dan melakukan komunikasi yang efektif yang dapat menimbulkan komunikasi dua arah. Sekian, terima kasih. Baik, saya yang Fahri akan menjelaskan tentang sosok pemimpin yang kami kagumi. Bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sebagai sosok tauladan yang baik, sebagai contoh suri tauladan yang baik. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan jalan kebenaran kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau pernah bersabda, akan ada suatu zaman kalian akan melakukan kota Konstantinopel, yang dimana wani'mal amiru amiruha, panglimanya panglima terbaik, dan nama panglimanya sama dengan namaku, kata baginda Nabi. Dialah Muhammad Al-Fatih yang lahirnya pada tanggal 30 Maret 1432 di perbatasan antara Turki dan Bulgaria, dan dia wafat pada tanggal 3 Mei 1481, dan ia memiliki tahta pada umur 19 tahun. Muhammad Al-Fatih adalah
seorang raja Turki Utsmani. Dalam sejarah dikatakan dia Sultan ke-7 sejarah Turki Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun dan dia dikenal sebagai tokoh Ottoman yang bijak dan sangat terkenal dalam menaklukkan musuh di dalam ekspedisi militer, di dalam menaklukkan musuh di sudut manapun. Dan beliau ini pada umur yang sangat muda bisa menaklukkan kota Konstantinopel pada umur 21 tahun. Terdetik di hati kita bahwasanya pada umur 21 tahun apakah kita bisa seperti Muhammad Al-Fatih? Setidaknya kita bisa menjadikan dia contoh yang terbaik untuk kita lanjutkan tongkat estafet agama kita, tongkat estafet agama bangsa dan negara. Oleh karena itu karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih yaitu dia memiliki ketenangan, keteguhan hati, keberanian, cerdas, keadilan dan keikhlasan. Itu karakteristik kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Sehingga dia bisa mengadaptasikan manajemen kerajaan Bizantium ke dalam kerajaan Utsmaniyah. Begitu luar biasa Muhammad Al-Fatih sebagai sosok kepemimpinan yang luar biasa yang kita jadikan sebagai panutan untuk pemimpin-pemimpin muda Islam ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai pemimpin atau kepemimpinan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkan di telinga kita, karena kita sudah sering mendengar atau berbicara tentang masalah itu, baik di sekolah ataupun di majelis-majelis lainnya. Nah, memilih pemimpin telah dianjurkan oleh Rasulullah maupun di dalam kitab suci Al-Quran. Pilihlah pemimpin dari kalangan muslim, tidak dari kalangan non-muslim. Karena apa? Kepercayaan itu sulit didapati. Karena ketika ia ingin mencalonkan, ingin menjadi pemimpin, banyak janji manis yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang bisa dipegang omongannya, yang bisa dipercaya, yang bisa dijadikan patokan pada umat agar kondisi bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada diskriminan di antara umat ini dan umat lainnya. Maka dari itu, kalau kita lihat pemimpin ataupun kepemimpinan yang paling baik, yang paling terkenal, tidak kalah dari kepemimpinan Rasulullah, ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ialah sosok pemimpin yang sangat populer kita ketahui di zamannya maupun pada zaman saat sekarang ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berjumpa dengan beliau, namun kita bisa membaca sejarah-sejarahnya bahwa Rasulullah ialah seorang pemimpin yang arif lagi bijaksana, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Kepemimpinan Rasulullah atau sering kita dengar di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Engkau adalah umat terbaik yang terlahir dari golongan-golongan orang baik, yang telah dilahirkan ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Rasul diutus di bumi ini ialah untuk rahmat, kabar gembira bagi seluruh manusia, ataupun sebagai solusi bagi umat apabila umat ini banyak masalah. Maka Rasulullah ialah penerang bagi seluruh masalah.
dulu di zaman Nabi ada golongan antara suku Aus dan Khazraj. Suku dua ini sering berkelahi, bercekcok untuk mendapatkan sumber mata air. Mereka seringkali terjadi perselisihan di antara mereka, hampir setiap hari. Lalu masyarakat setempat sangatlah risih. Karena apa? Lama-kelamaan akibat mereka berselisih antara suku Aus dan Khazraj ini akan menimbulkan pertumpahan darah dan kampung mereka tidak aman. Maka masyarakat sekitar mengambil keputusan untuk memilih pemimpin, mencari pemimpin yang bisa dipercaya untuk kampung ini membuat peraturan atau hukum sesuai kaidah yang berlaku. Maka mereka memutuskan menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin di daerah mereka tersebut. Nah, artinya Rasulullah ialah sebagai sosok solusi dari berbagai permasalahan. Lepas dari itu, siapa yang tak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Ialah sosok khalifah yang membawa kejayaan pada masa Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 yang memimpin Bani Umayyah. Meskipun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz singkat, antara 2-3 tahun, tetapi kontribusinya sangatlah besar dalam mensiarkan agama Islam di dunia, serta membangun peradaban Islam menjadi semakin maju. Kepribadian positif yang tertanam di dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ia dihormati oleh rakyatnya, bahkan disegani oleh lawannya sendiri. Kejayaan Bani Umayyah yang masih kita kenang pada saat sekarang ini tentu tidak terlepas dari peran besar beliau. Maka dari itu ada beberapa fakta yang kita kenal dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama ialah pengajar ilmu hadis. Madinah merupakan kota yang seringkali ditinggal oleh Umar bin Abdul Aziz. Di kota inilah ia memperoleh ilmu agama termasuk ilmu hadis. Beliau belajar di sini dari ayahnya maupun sahabat-sahabat lainnya seperti Anas bin Malik, Ibnu Qarid, Yusuf bin Abdullah bin Salah, dan Abdullah bin Ja'far Abi Talib. Ternyata selain mempelajari ilmu hadis, Umar bin Abdul Aziz juga kerap menjadi pengajar ilmu hadis dan berhasil membentuk para ulama hadis yang hebat. Salah satunya ialah Muhammad bin Munkadir. Kemudian fakta yang kedua, mempelajari Al-Quran sejak kecil. Kota Madinah yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan tempat tinggal para ulama hadis serta tafsir pada masa itu menjadikan Umar bin Abdul Aziz mencintai ilmu agama serta berkeinginan untuk terus mendalaminya. Sejak kecil, Umar sudah belajar untuk menghafal Al-Quran serta mengkajinya secara mendalam. Fakta selanjutnya ialah memiliki kehidupan yang sederhana. Menjadi seorang pemimpin tidaklah lantas membuat Umar bin Abdul Aziz memperkaya diri. Beliau justru memiliki kehidupan yang sederhana. Harta yang beliau miliki bahkan diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Tindakan itu sejalan dengan sifat yang beliau miliki, yaitu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian fakta selanjutnya ialah seorang pemimpin yang disegani oleh rakyatnya.
Umar bin Abdul Aziz adalah satu khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Hal ini karena selama masa kepemimpinannya, ia senantiasa berlaku adil dan membuat kebijakan yang berguna untuk kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang diharapkan oleh rakyat terhadap pemimpin yang berkuasa di daerah masing-masing. Kemudian yang terakhir, pernah menjadi gubernur Hijaz di usia muda. Insya Allah luar biasa. Sebelum menjabat sebagai Khalifah Bani Umayyah pada tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Jabatan sebagai gubernur ini diemban saat usia muda, yaitu 24 tahun. Nah, mungkin itulah beberapa fakta yang terkenal dari Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat, sebagai mahasiswa, untuk menambah-nambah ilmu atau wawasan kita. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih seorang pemimpin yang baik. Nah, seorang pemimpin menurut Islam yaitu beriman dan beramal soleh, memiliki niat yang lurus, berpegang teguh pada hukum Allah, dan memutuskan perkara dengan adil, serta tegas dalam memimpin dan bersifat lemah lembut. Nah, dari penjelasan tersebut, jelas bahwa pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama yaitu sidik, selalu berkata dan bersikap jujur serta benar. Bukan hanya perkataan yang benar, akan tetapi perbuatannya juga harus benar, yang artinya harus sejalan dengan ucapannya. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya, yakni bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga yaitu tablik, penyampaian, dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab untuk menunjukkan jalan kebenaran agar masyarakat terhindar dari fitnah dan dengki. Fatonah, cerdas dan bijaksana. Maka, seorang calon pemimpin haruslah memiliki kecerdasan baik secara emosional, spiritual, maupun intelektual. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu, pemimpin harus bisa mencintai dan dicintai oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka juga berdoa untuk kamu. Dan seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Selanjutnya yaitu, pemimpin harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, dan berjuang menghilangkan segala sesuatu yang bersifat kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, dan juga perselisihan. Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pemimpin untuk tidak mengobrol janji atau berpromosi secara berlebihan. Selanjutnya yaitu menepati janji. Seorang pemimpin
dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada rakyatnya dan juga kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu murah hati. Rasulullah SAW menganjurkan agar para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan pemerintahannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.